kawan catur, jumpa lagi di kanal Chess Plans. Semoga Anda tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Sahabat catur, jelas bahwa raja paling rentan di lajur terbuka, dan dalam kasus itu sekat dengan perwira berat adalah mematikan. Tetapi seperti yang sering terjadi, peta F1 atau F8 dan D1 atau D8 dapat menjadi tempat berlindung yang andal. Lebih-lebih lagi, bahkan rokade palsu terbukti bermanfaat. Dengan menolak rokade, seseorang seringkali dapat memperoleh semacam materi jangka panjang atau keuntungan posisi. Mungkin juga dinilai terbaik untuk menghindari rokade jika satu sisi mulai serangan di sayap, atau jika diketahui bahwa raja akan terbukti lebih baik ditempatkan di tengah karena kontur permainan akhir yang terbentuk. Itu semua tergantung pada posisi tertentu dan seseorang perlu bersiap untuk setiap perkembangan. Partai antara Evgeny Barev 2650 versus Stefan Jurij 2540 turnamen Bled tahun 1991. Di sepanjang tahun 1990 sampai dengan November 1991, Evgeny Barev memang sedang naik tinggi. Dia bermain tidak takut untuk mengambil risiko dan kehilangan. Barev memulai dengan G4, F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, gajah E2, rokade pendek, G4. Pada tahun-tahun itu menjadi mode untuk memainkan G2, G4 di awal di hampir semua pembukaan atau posisi. Di sini secara halus langkah ini menjadi pertanyaan. Tetapi percayalah, Anda bisa mendaki gunung. A6, G5, kuda H5, gajah E3, B5. Ini masuk akal. Putih menyerang sayap meja, hitam mencari di sayap menteri. Lagi pula, Raja Putih tidak akan memiliki tempat yang aman dimanapun di atas papan sampai ke pemilu. Gajah makan H5, G makan H5, menteri makan H5, kuda C6, kuda G2, kuda B4, raja D2. Sebuah tantangan yang tulus untuk duel. Sekarang hitam harus mencari kesempatan untuk mendapatkan Raja Putih, baik melalui pusat atau sayap menteri. C5, C makan B5, A makan B5, D5. Setidaknya sekarang Raja Putih baik-baik saja di tengah papan. Kuda makan A2. Tidak butuh waktu lama bagi Stefan Jurij untuk menjawab tantangan putih. Benteng makan A2, benteng makan A2, kuda makan A2, menteri A3, kuda A C3, D4, kuda D1, gajah A6. Ada sumber lain, menteri A1. Akan berlanjut dengan F4,
Gajah makan B2, F5, gajah G7. Jika gajah C3 skak, kuda E makan C3, B makan C3 skak, raja C2, putih sedikit lebih unggul. Setelah gajah G7, F6, G makan F6, G makan F6, menteri makan F6, benteng G1, raja G8, menteri G5, menteri A1 dengan permainan yang tajam. Kembali ke jalur partai utama. Setelah gajah A6, F4, C4. Salah perhitungan, belum terlambat untuk menjaga keseimbangan dengan menteri A2. Dan B1, gajah C3. Jika gajah makan B2, raja E1, B3, F5, gajah makan B2, menteri makan B2, gajah G5, benteng G2, menteri makan B2, benteng makan E2, C4, gajah D2, B2, kuda makan B2, gajah makan B2 dengan posisi imbang. Kembali posisi setelah gajah C3 skak, kuda E makan C3, B makan C3 skak, raja makan C3, benteng 8, raja D2, menteri A5 skak, raja C2, menteri A4 skak dengan skak terus menerus. Kembali ke partai utama. Setelah C4, F5. Hampir tidak mungkin ada orang yang menemukan variasi gajah D4. Gajah makan D4. Jika C3 skak, B makan C3, B makan C3 skak. Jika gajah makan B4, C makan D4, menteri A2 skak, raja E3, B3, kuda D C3, menteri C2, benteng C1, gajah makan E2, benteng makan C2, gajah makan E5, benteng B2, putih sedikit lebih unggul. Kembali ke posisi B makan C3 skak, gajah makan C3, menteri A2 skak, raja E1, benteng C8, gajah makan G7, raja makan G7, menteri F3, putih akan menang. Kembali ke posisi setelah gajah makan D4, kuda makan D4, C3 skak, B makan C3, menteri A2 skak, raja E3, B makan C3, kuda makan C3, menteri A3, raja D2, menteri B2 skak,
kuda C2, gajah D3, raja makan D3, benteng C8, menteri D1, menteri makan C3 skak, raja E2, menteri B2 dengan posisi imbang. Jika tidak, itu akan menjadi kekalahan. Kembali ke partai utama. Setelah F5, C3 skak, B makan C3, benteng C8. Sekali lagi, bukan manusia untuk menemukan B makan C3 skak, kuda E makan C3, menteri bimbang, dan hitam entah bagaimana berhasil terus menyerang. F6, E makan F6, G makan F6, gajah makan F6, benteng E1 skak, raja H8, benteng G3, atau menteri H6, gajah C3 skak, kuda makan C3, menteri B2 skak, raja D1, menteri B3 skak, raja E1, menteri makan C3 skak, gajah D2, menteri A1 skak, raja F2, menteri D4 skak, menteri E3, menteri F6 skak, menteri F4, menteri D4 skak, gajah E3, menteri B2 skak, raja G3, benteng G8 skak, raja H4, benteng makan G1, gajah makan G1, menteri G7 adalah remis. Kembali ke posisi setelah benteng G3, gajah makan C3 skak, kuda makan C3, menteri B2 skak, raja E1, menteri makan C3 skak, gajah B2, menteri A1 skak, menteri D1, dan permainan harus berakhir seri. Kembali ke partai utama. Setelah benteng C8, F6, B makan C3 skak, kuda E makan C3, E makan F6, G makan F6, gajah makan F6, E5. Sederhana dan cantik. Gajah makan E5, gajah D4, gajah D4 skak, atau gajah makan D4, menteri G4 skak, gajah G7, benteng E1, putih akan menang. Setelah gajah F4 skak, raja E1, benteng E8 skak, raja F2. Setelah melewati badai yang buruk, raja putih telah menemukan kedamaian. Gajah E5, menteri E5 skak, raja H8, gajah makan E5 skak, benteng makan E5, menteri F6 skak, raja G8, benteng G1 skak, raja F8, menteri makan D6 skak, dan itu mat dalam 3 langkah. Itulah sebabnya hitam menyerah. Kawan catur, semoga terhibur
dan bermanfaat. Terus seperti kebaikan, kita berjumpa di lain kesempatan. Salam Genis Sumus.